Langit musim dingin di Italia sore itu tampak sendu. Di sebuah biara tua yang berdiri megah di tengah kota kecil bernama Perugia, deretan pria dan wanita berbusana jubah putih duduk melingkar. Mereka adalah para misionaris Katolik dari berbagai negara yang baru saja menerima surat penugasan resmi dari Vatikan. Tugas mereka, menyebarkan kasih Kristus ke sebuah pulau jauh di timur yang disebut Kalimantan, tanah hijau penuh hutan dan sungai yang belum banyak mengenal Injil. Di antara mereka, seorang pastor muda bernama Michael duduk termenung. Usianya baru 35 tahun, namun semangatnya berkobar. Sejak remaja, ia bertekad mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Ia yakin, jika ia bisa membawa cahaya Injil ke tempat terpencil, maka surga akan menantinya. Ia menatap salib kecil di tangannya, berdoa dengan sungguh-sungguh agar misi ini menjadi jalan keselamatan bagi banyak jiwa. Pastor Michael, suara lembut seorang suster memecah lamunannya. Kita akan berangkat dalam 2 minggu. Ada 20 orang yang ikut dari Polandia, dan beberapa dari Filipina. Kita akan membentuk komunitas pelayanan di pedalaman. Michael tersenyum. Ya, Suster Maria, Tuhan pasti menyertai langkah kita. Hari-hari persiapan berlalu cepat. Mereka mempelajari bahasa Indonesia dasar, membaca laporan tentang kondisi masyarakat Kalimantan yang hidup berdampingan dengan sungai, dan memahami budaya lokal. Tak satu pun dari mereka tahu seperti apa sebenarnya kehidupan di sana, tapi semangat mereka mengalahkan rasa takut. Beberapa minggu kemudian, rombongan itu tiba di Jakarta. Udara panas tropis membuat mereka terkejut. Dari sana mereka menempuh perjalanan panjang menggunakan pesawat kecil ke Pontianak, lalu menyusuri sungai besar menggunakan perahu kayu menuju pedalaman. Perjalanan memakan waktu berhari-hari. Hujan hampir tak berhenti turun, dan udara lembab membuat pakaian mereka selalu basah. Meski demikian, tak ada yang mengeluh. Setiap malam, mereka berkumpul di geladak perahu, bernyanyi dan berdoa bersama. Pastor Michael memimpin doa sambil menatap langit yang dipenuhi bintang. Dalam hati, ia berbisik, "Tuhan, jadikan perjalanan ini bermakna." Akhirnya mereka tiba di sebuah desa kecil di tepian sungai Kapuas. Penduduknya menyambut dengan ramah. Rumah-rumah panggung dari kayu ulin berdiri berderet, dan suara azan sayup terdengar dari surau kecil di tengah desa. Bagi para misionaris, itu suara yang asing, tapi lembut di telinga. Seorang tokoh masyarakat menyambut mereka dengan senyum tulus. "Selamat datang di kampung kami. Kami akan bantu kalian apa yang bisa." Michael menjabat tangannya erat. "Terima kasih. Kami datang dengan damai, ingin berbagi kebaikan." Pria itu tersenyum lagi. "Di sini semua orang saudara, Pastor." Hari-hari awal mereka isi dengan belajar memahami adat dan budaya setempat. Mereka membantu mengajar anak-anak membaca, memberikan layanan kesehatan sederhana, dan mengajarkan cara menulis huruf Latin. Kehadiran mereka disambut baik. Tidak ada penolakan, tidak ada permusuhan. Masyarakat desa memandang mereka bukan sebagai ancaman, tapi tamu yang membawa niat baik. Namun, di balik ramahan itu, Pastor Michael mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali azan berkumandang dari surau kecil, hatinya terasa tenang. Ia melihat bagaimana para lelaki desa menghentikan pekerjaannya, berwudu di tepi sungai, lalu berjalan dengan khusyuk menuju surau. Ada ketertiban yang sederhana, tapi mengandung kedamaian. Suatu sore, hujan deras mengguyur desa. Pastor Michael berteduh di bawah atap bambu bersama seorang kakek tua yang memakai sarung dan kopiah. Kakek itu duduk tenang sambil tersenyum, meski air hujan membasahi bajunya. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar azan maghrib. Kakek itu bangkit pelan, menutup kepalanya dengan kain lusuh, lalu berjalan ke arah surau sambil berkata,
waktunya panggilan Tuhan. Michael terpaku. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Mengapa pria tua itu begitu bersemangat menjawab panggilan Tuhannya? Padahal hidupnya begitu sederhana. Malam itu, setelah hujan reda, Pastor Michael duduk sendirian di teras rumah panggungnya. Suara jangkrik bersahutan, dan dari kejauhan terdengar lantunan ayat suci dari surau. Ia memejamkan mata, mendengarkan irama yang asing tapi menenangkan. Ia teringat masa kecilnya di gereja, nyanyian, doa, dan khotbah. Tapi entah mengapa, kali ini hatinya justru tersentuh oleh sesuatu yang lain. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa salah satu anak kecil yang diajarnya sakit. Ia pergi menjenguk ke rumahnya. Di sana ia melihat ibu anak itu duduk di samping anaknya, membacakan doa sambil memegang mushaf kecil. Setelah selesai, ibu itu tersenyum padanya dan berkata, "Semua dari Allah, Pastor. Kalau Dia mau sembuhkan, tak ada yang mustahil." Kata-kata itu sederhana, tapi menghantam hati Michael dalam-dalam. Ia sadar, perempuan itu tidak panik, tidak marah, tidak menyalahkan Tuhan, hanya berserah penuh. Sejak hari itu, hatinya tak lagi sama. Ia mulai menulis dalam buku catatannya. Mereka tidak punya banyak harta, tapi wajah mereka damai. Mereka tidak tahu teologi rumit, tapi hati mereka penuh keyakinan. Apakah mungkin kebenaran sejati justru ada dalam kesederhanaan ini? Rombongan misionaris terus melanjutkan pekerjaannya. Namun perlahan Michael mulai kehilangan gairah untuk berbicara tentang dogma. Ia lebih sering mengamati, mendengar, dan menulis. Ia bahkan mulai belajar beberapa kalimat bahasa Arab dari anak-anak di surau, sekadar karena rasa ingin tahu. Suster Maria, yang sejak awal memperhatikannya, suatu malam bertanya dengan lembut, "Kau terlihat berbeda, Michael. Apa kau lelah dengan misi ini?" Michael tersenyum samar. "Tidak, Suster. Aku hanya merasa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari yang selama ini kita pahami." Suster itu terdiam. Ia tahu, sesuatu telah berubah dalam diri rekan seimannya itu. Dan di bawah langit Kalimantan yang diselimuti kabut malam, Pastor Michael menatap cahaya lentera dari surau yang masih menyala. Dalam diam, hatinya bergetar, seolah Tuhan sedang berbicara dengan cara yang sangat halus, melalui kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Misi yang awalnya dimulai dengan semangat untuk menyebarkan keyakinan, kini perlahan berubah menjadi pencarian makna sejati tentang Tuhan. Dan tanpa ia sadari, perjalanan menuju cahaya kebenaran itu baru saja dimulai. Pagi itu, kabut tipis masih menutupi tepian sungai Kapuas. Udara lembab bercampur aroma tanah basah setelah hujan malam. Pastor Michael sudah terjaga lebih dulu dari rekan-rekannya. Ia berdiri di depan jendela rumah kayu yang ia tinggali sementara, menatap kehidupan desa yang mulai bergerak pelan. Suara ayam berkokok, anak-anak berlari di jalan tanah, dan dari arah surau kecil terdengar lantunan ayat suci yang lembut. Seketika, suasana itu menenangkan hatinya. Tidak ada kebisingan dunia modern, tidak ada hiruk-pikuk kota, hanya kesederhanaan yang terasa damai. Ia menghela napas panjang. Dalam hati, ia merasa seperti sedang belajar hal baru, tentang ketenangan yang tidak berasal dari kemewahan, melainkan dari kedekatan dengan Tuhan. Hari itu, ia dan beberapa misionaris lain diundang untuk membantu warga menyiapkan acara gotong royong memperbaiki jembatan bambu yang rusak. Di sana ia bertemu dengan banyak penduduk. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Rahman, seorang guru ngaji yang wajahnya bersih dan ramah. "Selamat pagi, Pastor," sapa Rahman sopan sambil menundukkan kepala sedikit. "Pagi juga, Rahman," jawab Michael dengan senyum. "Kau yang mengajar anak-anak di surau itu, bukan?" Rahman mengangguk. "Iya, Pastor. Saya hanya mengajarkan apa yang saya tahu dari Al-Quran. Tidak banyak. Tapi saya mendengar anak-anak sangat menghormatimu. Mereka bilang kau sabar dan penyayang." Rahman tertawa kecil. "Ah, itu semua karena ajaran Islam, Pastor. Nabi kami berkata,
Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ucapan itu menancap dalam hati Michael. Ia merasa tersentuh, bukan oleh teori agama, tapi oleh ketulusan yang terpancar dari cara Rahman berbicara. Sepanjang hari, mereka bekerja bersama memperbaiki jembatan. Pastor Michael takjub melihat bagaimana seluruh warga saling membantu tanpa mengharapkan imbalan. Para ibu datang membawa nasi dan lauk sederhana untuk semua pekerja. Tidak ada yang diperintah, tidak ada yang memerintah. Semuanya bergerak atas dasar rasa persaudaraan. Saat waktu zuhur tiba, seluruh warga menghentikan pekerjaan mereka. Beberapa dari mereka mengambil air di sungai untuk berwudu, lalu berjalan bersama menuju surau kecil di tepi jalan. Pastor Michael memperhatikan dalam diam. Tidak ada paksaan, tidak ada pengawasan, tapi semua melangkah dengan kesadaran yang sama. Ia memperhatikan Rahman yang membasuh wajahnya dengan air sungai, lalu menengadahkan tangan, berdoa dengan khusyuk. Entah mengapa, Michael merasa ada keindahan yang sulit dijelaskan. Ia melihat manusia-manusia sederhana, tapi wajah mereka bersinar dengan ketenangan yang tulus. Setelah sholat, Rahman menghampirinya. "Maaf, Pastor, kami meninggalkan pekerjaan sebentar. Di agama kami, sholat itu wajib 5 kali sehari, dan setiap waktu punya makna tersendiri." Michael tersenyum. "Tidak perlu minta maaf. Aku justru kagum melihat kalian begitu disiplin. Kalian tetap ingat Tuhan di tengah kesibukan." Rahman menunduk rendah. "Kami percaya, tanpa izin Allah, tak satu pun paku bisa tertancap di jembatan itu." Kata-kata itu sederhana, namun bagi Michael, ada kedalaman spiritual di dalamnya. Ia teringat bagaimana di negerinya, banyak orang berdoa di gereja dengan pakaian terbaik, tapi begitu keluar, mereka sibuk mengejar urusan dunia. Sementara di tempat ini, orang-orang beribadah dalam pakaian basah, tapi wajah mereka memancarkan keikhlasan. Beberapa minggu berlalu, Michael semakin sering bergaul dengan penduduk desa. Ia mulai belajar dari kehidupan mereka yang penuh ketulusan. Suatu sore, ia melihat seorang ibu parubaya bernama Maksiti menolong tetangganya yang sedang sakit. Ia datang membawa ramuan daun dan air hangat, tanpa diminta. Michael yang kebetulan lewat bertanya, "Maksiti, mengapa Anda repot-repot menolong padahal bukan keluarga sendiri?" Perempuan tua itu tersenyum. "Karena Rasul kami mengajarkan, tidak beriman seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri." Michael terdiam. Ia merasa seperti baru saja mendengar kalimat yang mengandung kebenaran universal. Hari demi hari, ia menemukan contoh-contoh kebaikan sederhana di sekitar. Anak-anak kecil yang menolong satu sama lain tanpa pamrih, para lelaki yang membagi hasil tangkapan ikan tanpa memikirkan siapa lebih banyak, dan para perempuan yang setiap sore berkumpul membaca doa bersama. Tidak ada rasa iri, tidak ada pertikaian. Suatu malam, Rahman datang berkunjung ke rumah misi. Ia membawa buah-buahan dan beberapa makanan lokal sebagai hadiah. Saat mereka duduk di beranda, Rahman berkata, "Pastor, saya selalu ingin tahu, apa tujuan hidup bagi Anda?" Michael terdiam sejenak sebelum menjawab. "Tujuan hidupku adalah melayani Tuhan dan membawa kasih kepada manusia." Rahman tersenyum lembut. "Itu indah, Pastor. Dalam Islam pun sama. Kami hidup untuk beribadah kepada Allah dan menjadi rahmat bagi sesama. Mungkin kita tidak jauh berbeda dalam niat." Percakapan malam itu membuat Michael berpikir panjang. Ia mulai menyadari bahwa di balik perbedaan keyakinan, ada nilai-nilai universal tentang kasih, kebaikan, dan ketulusan yang sama. Namun, ia juga mulai melihat satu hal yang membedakan: ketundukan mutlak umat Islam pada Tuhannya, tanpa kompromi dan tanpa perantara. Beberapa hari kemudian, saat perjalanan ke hulu sungai, perahu yang ditumpangi rombongan misionaris sempat hampir terbalik karena arus deras. Saat semua panik, salah satu nelayan Muslim berteriak, "Bismillah, tenangkan hati kalian, Allah bersama kita." Michael melihat wajah lelaki itu tenang, meski bahaya begitu dekat. Setelah selamat, lelaki itu tersenyum dan berkata,
Kami hanya berusaha, Pastor. Selebihnya, semuanya urusan Allah. Sepanjang malam, kalimat itu terngiang-ngiang di kepala Michael. Selebihnya urusan Allah. Sebuah kalimat sederhana yang mengguncang batinnya. Ia teringat masa-masa di seminari dulu, ketika ia diajarkan bahwa Tuhan harus dicari lewat perantara dan simbol-simbol sakral. Tapi di sini, orang-orang itu berbicara langsung dengan Tuhan mereka, dengan kejujuran dan keyakinan tanpa batas. Dalam buku catatannya, ia menulis, mereka hidup sederhana, tapi penuh makna. Mereka berbicara dengan Tuhan tanpa bahasa rumit. Mungkin, disinilah letak kedekatan sejati antara manusia dan Sang Pencipta. Malam itu, Pastor Michael duduk di tepi sungai, menatap langit Kalimantan yang dipenuhi bintang. Angin lembut berhembus membawa suara azan Isya dari surau kecil di kejauhan. Ia tidak lagi merasa suara itu asing. Kini, setiap kali mendengarnya, hatinya justru terasa damai. Ia menutup matanya, merasakan getaran halus di dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pastor Michael tidak sedang berdoa sebagai utusan, tetapi sebagai manusia yang ingin mengenal Tuhannya dengan cara yang baru, cara yang ia lihat dari umat Muslim yang hidupnya penuh ketulusan. Dan di sanalah, tanpa disadari, benih hidayah mulai tumbuh perlahan di hatinya. Beberapa bulan berlalu sejak Pastor Michael dan rombongan misionaris tinggal di pedalaman Kalimantan. Kini, mereka bukan lagi tamu asing bagi penduduk desa. Mereka hidup berdampingan, saling membantu, dan berbagi apa yang mereka bisa. Namun, tanpa disadari, setiap hari yang dilalui justru membawa perubahan besar di hati Michael. Ia tidak lagi melihat penduduk Muslim itu sebagai objek misi, melainkan sebagai manusia-manusia yang memancarkan cahaya keikhlasan. Suatu pagi, Michael berjalan menuju surau kecil yang sering ia lihat dari kejauhan. Ia mendengar suara anak-anak mengaji dengan penuh semangat. Suara mereka terbata-bata, namun lantang dan penuh keyakinan. Ia berhenti di depan pintu, menatap dari luar. Rahman, sang guru ngaji muda yang dikenalnya, sedang duduk bersila mengajari mereka. Bacalah perlahan, anak-anak. Huruf demi hurufnya adalah kalam Allah. Jangan tergesa, ucap Rahman lembut. Michael terpaku. Ia melihat bagaimana anak-anak itu menulis huruf Arab di papan kayu kecil, lalu menirukan bacaan guru mereka dengan sabar. Tidak ada paksaan, tidak ada hukuman, hanya ketulusan belajar. Ia membayangkan, di usia sekecil itu, mereka sudah diajarkan untuk mengingat Tuhan setiap hari. Di dalam dirinya, muncul rasa haru yang sulit dijelaskan. Sore harinya, Michael membantu Rahman memperbaiki atap surau yang bocor. Hujan deras malam sebelumnya membuat sebagian atap rumbia rusak. Meski tubuhnya lelah, Rahman bekerja dengan senyum. Surau ini kecil, Pastor, katanya sambil memaku bilah bambu. Tapi disinilah kami belajar mengingat Allah. Tempat ini sederhana, tapi penuh berkah. Michael menatapnya dengan kagum. Kau tak pernah mengeluh, Rahman, padahal kau hidup dengan serba kekurangan. Rahman tertawa kecil. Kami percaya, kekayaan bukan pada harta, tapi pada hati yang cukup. Jika hati tenang, apalagi yang kita cari? Kalimat itu menggema dalam pikiran Michael. Di negerinya, banyak orang berdoa setiap hari, tapi hidup dalam kecemasan. Sementara di tempat terpencil ini, orang-orang miskin justru tampak paling bahagia. Beberapa hari kemudian, seorang anak kecil di desa sakit parah karena demam berdarah. Warga panik, tapi mereka tetap berusaha sekuat tenaga. Pastor Michael datang membawa obat dari kotanya. Namun, sebelum ia memberikan, ia melihat sang ibu duduk di samping anaknya, menangis pelan sambil memegang tangan kecil itu. Di bibirnya, ia melafalkan ayat-ayat Al-Quran yang membuat suasana begitu hening. Michael menghampiri dengan lembut. Biarkan saya bantu dengan obat ini. Perempuan itu tersenyum. Terima kasih, Pastor. Kami berusaha, tapi yang menentukan hanya Allah. Saya percaya Dia akan memberi yang terbaik. Michael menunduk.
Ia merasakan hawa damai yang aneh. Dalam situasi seburuk itu, sang ibu tidak menyalahkan siapapun, bahkan tidak mengeluh pada Tuhan. Ia berserah total. Ketika anak itu akhirnya sembuh 2 hari kemudian, perempuan itu menatap Michael dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Pastor. Tapi semua ini karena izin Allah." Michael tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya diam, menatap wajah perempuan itu yang memancarkan ketulusan luar biasa. Di dalam dirinya, muncul keyakinan bahwa ada kekuatan besar di balik ketundukan itu, kekuatan yang selama ini tidak pernah ia rasakan meski bertahun-tahun melayani di gereja. Hari-hari berikutnya, Michael semakin sering melihat keajaiban dalam kesederhanaan. Suatu pagi, seorang lelaki tua datang ke rumah misi membawa seikat sayur dan ikan sungai. "Ini hadiah kecil, Pastor," katanya. Michael menolak dengan sopan. "Tidak usah repot, Pak. Kami bisa membeli di pasar." Lelaki tua itu tertawa. "Ini bukan tentang membeli atau menjual, Pastor. Ini tentang berbagi rezeki. Allah suka kalau kita saling memberi." Michael menerima pemberian itu dengan tangan bergetar. Ia tahu, lelaki itu sendiri hidup pas-pasan. Tapi dari wajahnya, tidak ada rasa kekurangan, hanya kebahagiaan karena bisa memberi. Malam itu, Michael menulis panjang di buku hariannya. "Aku melihat keajaiban hari ini. Seorang lelaki yang tak punya apa-apa datang memberi dengan sukacita. Mereka tidak mengajariku dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Mungkin beginilah cinta Tuhan yang sesungguhnya. Tulus, tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan." Keesokan harinya, ia menemani Rahman mengunjungi warga yang rumahnya kebanjiran. Tanpa berpikir panjang, para penduduk bergotong royong mengangkat barang-barang, memberi makanan, dan menenangkan anak-anak. Tidak ada yang mengeluh atau saling menyalahkan. Rahman hanya berkata pelan, "Ini ujian dari Allah, Pastor. Kalau kami bersabar, insya Allah diganti dengan sesuatu yang lebih baik." Kata-kata itu membuat Michael menatap Rahman dengan rasa hormat yang tulus. Ia teringat bagaimana di negerinya, bencana sering dianggap sebagai kutukan. Tapi di sini, ujian diterima dengan lapang dada dan keyakinan bahwa Tuhan selalu punya rencana terbaik. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Michael duduk di beranda bersama Rahman. Mereka menatap air sungai yang mengalir deras, sementara suara hujan menimbulkan irama damai. "Rahman," kata Michael pelan, "aku belajar banyak dari kalian. Tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang cinta yang tidak diucapkan tapi dijalani." Rahman tersenyum. "Semua itu bukan karena kami, Pastor. Itu karena Islam mengajarkan kami untuk ikhlas. Kami diajarkan bahwa hidup di dunia ini hanyalah perjalanan. Yang penting bukan seberapa banyak kita punya, tapi seberapa tulus kita memberi." Hening sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar. Michael menatap ke langit, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan air mata mengalir tanpa sebab. Ia tidak sedang sedih, tapi hatinya seperti disentuh oleh sesuatu yang suci. Ia merasa Tuhan sedang menegurnya dengan lembut melalui kehidupan orang-orang yang dianggapnya terbelakang. Malam itu, Pastor Michael kembali membuka Bible di mejanya. Ia membaca beberapa ayat tentang kasih, pengampunan, dan iman. Tapi entah mengapa, kata-kata itu terasa hampa. Ia menutup kitabnya, lalu mengambil secari kertas dan menulis, "Apakah mungkin aku belum benar-benar mengenal Tuhan? Apakah selama ini aku hanya beribadah dengan kepala, bukan dengan hati?" Ia menatap keluar jendela. Dari kejauhan, cahaya surau masih tampak berkelip, dan suara anak-anak mengaji terdengar pelan. Suara itu seperti menembus dinding jiwanya, mengisi ruang kosong yang selama ini tak pernah terisi. Pastor Michael menatap langit malam dan berbisik lirih, "Ya Tuhan, jika Engkau benar-benar satu, tunjukkan aku jalan yang sebenarnya." Hujan masih turun deras malam itu, namun di hati Michael mulai tumbuh sesuatu yang baru, sebuah kesadaran bahwa kebenaran tidak ditemukan dalam debat, tapi dalam ketulusan hati yang suci. Dan sejak malam itu,
Langkahnya menuju cahaya Islam semakin tak terbendung. Hari-hari di pedalaman Kalimantan berjalan perlahan, diiringi kicau burung dan desir sungai yang tenang. Namun, di balik ketenangan alam itu, hati Pastor Michael dan kawan-kawannya sedang bergejolak. Mereka bukan lagi para misionaris yang datang dengan penuh keyakinan untuk menyebarkan ajaran, melainkan para pencari kebenaran yang mulai goyah. Setiap langkah di tanah Kalimantan terasa membawa mereka semakin dekat pada sesuatu yang selama ini mereka cari tanpa sadar, ketenangan sejati. Suatu sore, ketika hujan rintik membasahi atap daun rumbia, Pastor Michael bersama dua rekannya, Sister Maria dan Thomas, memutuskan untuk berkunjung ke rumah seorang ustaz tua bernama Ustaz Hasan. Mereka mendengar dari penduduk bahwa ustaz itu sering memberi ceramah di surau kecil di pinggir sungai. Rasa ingin tahu mereka memuncak. Mereka ingin tahu apa yang membuat masyarakat Muslim di sana begitu kuat imannya, meski hidup dalam kesederhanaan. Setibanya di rumah Ustaz Hasan, mereka disambut hangat dengan senyum dan segelas teh manis panas. Ustaz Hasan, dengan janggut putih dan mata yang teduh, berbicara lembut. "Kami hidup bukan untuk mencari dunia, anak-anakku. Dunia ini hanya tempat singgah. Yang abadi adalah akhirat, dan Islam mengajarkan kami untuk selalu bersiap menuju ke sana dengan hati bersih." Kata-kata itu membuat Pastor Michael terdiam lama. Ia menatap wajah ustaz itu, mencari celah keraguan, tapi tak menemukannya. Yang ada hanya ketulusan dan kedamaian yang terpancar dari setiap ucapannya. Sore itu mereka berbincang lama. Pastor Michael bertanya tentang konsep Tuhan dalam Islam. Ustaz Hasan menjawab dengan sabar, menjelaskan tentang tauhid, tentang keesaan Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ia membuka mushaf Al-Quran yang sudah lusuh, lalu membacakan surah Al-Ikhlas dengan suara lembut yang menggetarkan hati. "Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Setelah ustaz itu berhenti membaca, suasana menjadi hening. Pastor Michael merasa seolah dadanya terbuka, dan udara yang ia hirup tiba-tiba terasa berbeda, lebih ringan. Ia tak bisa menjelaskan perasaan itu, tapi hatinya bergetar. Ia merasa seperti baru saja mendengar sesuatu yang murni, tanpa rekayasa, tanpa dogma buatan manusia. Sister Maria, yang biasanya pendiam, tiba-tiba berkata pelan, "Ustaz, apakah ayat itu selalu dibacakan dengan begitu lembut setiap kali kalian berdoa?" Ustaz Hasan tersenyum, "Kami membacanya bukan sekadar dengan bibir, anakku. Kami mengucapkannya dengan hati." Kata-kata itu membuat air mata menetes di pipi Sister Maria. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya. Thomas memandangnya, lalu menatap Pastor Michael dengan kebingungan. Ia sendiri mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan untuk tinggal lebih lama di desa itu. Mereka ingin melihat lebih dalam bagaimana umat Islam di sana menjalani kehidupan. Dan yang mereka temukan justru lebih mengguncang jiwa. Setiap malam, mereka melihat anak-anak kecil mengaji di surau kecil yang hanya diterangi lampu minyak. Tak ada alas yang layak, hanya tikar bambu. Namun wajah-wajah mereka bersinar bahagia. Setiap kali guru mereka mengucap, "Bismillahirrahmanirrahim," anak-anak itu menjawab serentak dengan suara riang. Suatu malam, ketika listrik mati total, Pastor Michael melihat seorang ayah muda membawa anaknya berwudu di sungai dengan obor kecil di tangan. Ia bertanya, "Mengapa kalian tetap salat meski gelap dan hujan?" Lelaki itu menjawab sederhana, "Karena Allah tak pernah berhenti memberi kami napas, jadi mengapa kami harus berhenti bersyukur?" Jawaban itu membuat Pastor Michael menunduk. Ia teringat masa-masa di seminari, ketika ia sendiri pernah bertanya dalam hati, mengapa keyakinannya dulu sering membuatnya gelisah? Tapi kini, di desa kecil yang jauh dari peradaban, ia menemukan ketenangan yang bahkan gereja besar di kota tidak bisa memberinya. Suatu malam di bulan berikutnya, Pastor Michael bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan lebat. Dari kejauhan terdengar suara azan, lembut dan menggema di antara pepohonan. Ia berjalan mengikuti suara itu,
Dan ketika sampai di sumber suara, ia melihat cahaya terang keluar dari sebuah masjid kecil. Dalam mimpi itu, seseorang menepuk bahunya dan berkata, "Kebenaran tak perlu kau cari jauh-jauh, karena ia sudah ada di dalam hatimu." Ia terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Tubuhnya bergetar. Ia tahu, mimpi itu bukan kebetulan. Keesokan paginya, ia datang ke rumah Ustaz Hasan dan menceritakan mimpinya. Ustaz Hasan tersenyum dan berkata, "Itu adalah panggilan lembut dari Allah. Hanya hati yang bersih yang bisa mendengarnya." Mendengar itu, Pastor Michael menangis. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan damai yang menembus seluruh jiwanya. Beberapa hari kemudian, ia mengajak rekan-rekannya untuk berkumpul di tepi sungai. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kita datang ke Kalimantan untuk mengajarkan, tapi mungkin sebenarnya kita diutus untuk belajar." Sister Maria menggenggam salib kecil di lehernya, menatapnya lama, lalu perlahan melepaskannya. Ia memandang ke langit sore yang mulai memerah dan berbisik, "Mungkin inilah jawaban dari doa-doa yang selama ini tak pernah dijawab." Sejak hari itu, kehidupan mereka berubah. Mereka tak lagi berbicara tentang misi keagamaan, tapi tentang pencarian makna. Setiap hari, mereka semakin dekat dengan penduduk desa, semakin memahami ajaran Islam bukan dari buku, tapi dari kehidupan yang nyata, dari akhlak, kesabaran, dan kasih sayang yang tulus. Di tengah hutan Kalimantan, di antara desiran angin dan aroma tanah basah, benih hidayah mulai tumbuh di hati mereka. Benih itu mungkin masih kecil, tapi kelak, dari sanalah akan tumbuh sebuah perubahan besar, bukan hanya bagi mereka, tapi bagi ratusan jiwa yang akan mengikuti langkah mereka menuju cahaya kebenaran. Hari itu hujan turun deras di pedalaman Kalimantan. Langit kelabu menggantung rendah, dan udara terasa lembab. Di rumah kayu sederhana yang mereka tempati, Pastor Michael duduk termenung di depan meja. Di tangannya terbuka sebuah Alkitab tua, milik gereja yang ia bawa dari Eropa. Kertasnya menguning, namun di sanalah awal dari perubahan besar hidupnya akan dimulai. Ia teringat percakapan terakhirnya dengan Ustaz Hasan beberapa hari sebelumnya. "Carilah kebenaran dalam kitabmu sendiri," kata sang Ustaz lembut. "Jika hatimu jujur, Allah akan menuntunmu." Ucapan itu terus bergema di telinganya. Malam itu, ketika suara hujan menimpa atap, ia mulai membuka halaman demi halaman kitab suci yang telah ia baca ratusan kali selama bertahun-tahun menjadi rohaniwan. Namun kali ini, ia membacanya bukan dengan niat mempertahankan keyakinan, melainkan dengan hati yang ingin menemukan kejujuran. Ia berhenti lama di sebuah bagian dari kitab Yohanes. Di sana tertulis tentang datangnya penolong yang lain setelah Yesus pergi. Dalam teks Yunani kuno yang ia pelajari dulu di seminari, kata itu adalah Parakletos. Namun, di terjemahan modern yang ia bawa, kata itu diganti maknanya menjadi Roh Kudus. Ia tertegun. Roh Kudus? Bukankah di teks asli ada kemungkinan arti lain, yaitu Ahmad, nama yang disebut dalam Al-Quran sebagai kabar gembira dari Nabi Isa tentang Nabi terakhir? Dadanya bergetar. Ia membuka buku catatannya, mencari salinan teks kuno yang dulu ia salin dari perpustakaan teologi di Roma. Di sana tertulis jelas, "Aku akan mengutus kepadamu seorang penghibur lain yang akan berkata bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari apa yang didengarnya." Tangan Pastor Michael gemetar. Bukan dari dirinya sendiri. Kata itu terasa begitu dalam. Ia menatap jauh keluar jendela, menatap hutan yang basah diselimuti kabut. "Bukankah ini mirip dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad?" bisiknya dalam hati. Seorang utusan yang berbicara hanya dari apa yang diwahyukan kepadanya. Sister Maria yang sedang menyiapkan teh memperhatikan wajah Pastor Michael yang berubah pucat. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Michael hanya mengangguk lemah. "Maria, aku rasa aku baru saja menemukan sesuatu yang selama ini kita lewatkan." Malam itu mereka duduk bersama di depan pelita kecil. Pastor Michael membacakan ayat-ayat yang ia temukan dan menjelaskan maknanya dengan perlahan. Thomas, yang biasanya skeptis, mendengarkan dengan wajah serius.
Selama ini, ujar Michael lirih, kita mengajarkan Yesus sebagai jalan keselamatan. Tapi apakah mungkin yang dimaksud sebenarnya adalah jalan menuju utusan berikutnya, yang meneruskan ajaran tauhid yang sama? Sister Maria menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Kau sungguh percaya itu? Michael menarik napas panjang. Aku tak tahu harus menyebutnya apa, Maria, tapi hatiku, untuk pertama kalinya merasa tenang saat membaca ayat ini bukan dengan doktrin, melainkan dengan kejujuran. Beberapa hari berikutnya, mereka bertiga memutuskan untuk mendalami teks lebih jauh. Mereka mencari naskah-naskah kuno yang masih disimpan oleh para misionaris senior di pos terdekat. Di sana, mereka menemukan Alkitab versi lama yang belum mengalami banyak revisi. Ketika mereka membandingkannya dengan versi modern, mereka terkejut. Banyak kalimat yang dihapus, diterjemahkan ulang, atau diubah maknanya. Thomas, yang awalnya paling rasional di antara mereka, kini menjadi yang paling gelisah. Bagaimana mungkin firman Tuhan bisa diubah oleh tangan manusia? Serunya lirih. Michael menatapnya penuh empati. Mungkin karena manusia ingin membuat Tuhan sesuai dengan citra mereka sendiri, bukan sebaliknya. Kata-kata itu membuat ketiganya terdiam. Di luar, hujan berhenti. Udara menjadi sejuk, dan suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Malam itu, Pastor Michael keluar rumah. Ia berdiri di pinggir sungai, menatap pantulan bulan yang mulai muncul di air. Dalam keheningan itu, ia berbicara dalam hati. Tuhan, jika Engkau memang satu, dan jika Engkau mengutus nabi terakhir untuk menyempurnakan ajaran-Mu, tunjukkanlah kebenaran itu padaku. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara azan. Suara itu datang dari surau kecil di ujung desa, lembut, namun menggetarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia tak tahu mengapa suara itu begitu menyentuh hatinya. Ia merasa seolah Tuhan sedang menjawab langsung doanya. Keesokan paginya, Pastor Michael menemui Ustaz Hasan. Ia membawa Alkitab tuanya dan membuka halaman yang ia temukan semalam. Ustaz, katanya dengan suara bergetar, aku menemukan sesuatu dalam kitab kami. Sesuatu yang mungkin telah lama disembunyikan. Ustaz Hasan menatapnya lembut. Kebenaran tidak akan selamanya bisa ditutupi. Anakku, Allah menjaga cahayanya dengan cara yang tak selalu kita mengerti. Michael menyerahkan kitab itu. Aku membaca ayat ini, dan aku merasa, aku tidak lagi bisa menolak kebenaran Islam. Ustaz Hasan tidak langsung menjawab. Ia menatap mata Michael dan berkata, kebenaran tidak memaksa. Jika hatimu sudah yakin, biarlah ia menuntunmu. Beberapa hari kemudian, Pastor Michael mengajak Sister Maria dan Thomas untuk duduk bersama di surau kecil yang sama tempat anak-anak mengaji. Mereka mendengarkan lantunan Al-Quran dari ustaz muda yang sedang mengajar. Ketika ayat tentang Nabi Isa dibacakan, bahwa beliau hanyalah seorang rasul, bukan Tuhan, mereka bertiga saling berpandangan. Ada keharuan yang tak bisa dijelaskan. Air mata jatuh di pipi mereka tanpa bisa ditahan. Sore itu, Pastor Michael menulis di buku hariannya, aku datang ke Kalimantan untuk mengajarkan. Tapi ternyata aku justru diajarkan. Aku mencari Tuhan di gereja-gereja megah, tapi menemukannya di surau kecil yang beratap daun rumbia. Aku mulai memahami, mungkin selama ini kami tidak salah mencari, hanya belum sampai pada cahaya yang utuh. Malam harinya, di bawah langit yang jernih, mereka bertiga bersepakat untuk mempelajari Islam lebih dalam. Mereka tak lagi merasa takut kehilangan status atau dikucilkan. Karena bagi mereka, menemukan kebenaran jauh lebih berharga daripada semua kenyamanan dunia. Dari tangan yang dulu menggenggam salib, kini perlahan terangkat dengan gemetar. Dan dari bibir yang dulu memimpin misa, kini mulai belajar mengucap, La ilaha illallah. Sebuah awal baru telah dimulai. Bukan karena paksaan, bukan karena pengaruh, tapi karena cahaya yang muncul dari dalam hati, cahaya yang lahir dari kejujuran dan pencarian yang tulus.
Fajar mulai menyingsing di langit Kalimantan. Kabut tipis masih menyelimuti hutan, sementara suara azan subuh menggema lembut dari surau kecil di tepi sungai. Suara itu menyelinap masuk rumah kayu tempat Pastor Michael, Sister Maria, dan Thomas tinggal. Hari itu terasa berbeda. Udara pagi membawa ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah alam ikut menyaksikan perjalanan baru yang akan mereka lalui. Pastor Michael terbangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap jendela yang berkabut dan mendengar lantunan azan itu dengan hati yang bergetar. Setiap kali suara "Hayya 'alas shalah" terdengar, dadanya terasa hangat. Ia bangkit dari tempat tidur dan mengambil Al-Quran terjemahan yang dipinjamnya dari Ustaz Hasan beberapa hari lalu. Ia membuka halaman acak, dan matanya berhenti pada ayat yang seolah menjawab isi hatinya. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat petunjuk, niscaya dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surat Al-An'am 125. Michael tak mampu menahan air matanya. Ia menutup kitab itu dan berbisik pelan, "Ya Allah, jika ini jalanmu, maka aku pasrah." Pagi itu ia berjalan menuju surau. Hujan semalam membuat tanah becek, namun langkahnya terasa ringan. Ustaz Hasan sudah berdiri di depan surau, menyambut dengan senyum lembut seperti biasanya. "Pastor Michael," sapa Ustaz itu lembut, "apa yang membuatmu datang sepagi ini?" Michael menunduk. "Aku ingin belajar bagaimana kalian beribadah. Aku ingin tahu bagaimana rasanya bersujud kepada Allah." Ustaz Hasan menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa kata-kata itu bukan sekadar keingintahuan, melainkan tanda bahwa cahaya iman telah benar-benar masuk ke dalam hati Michael. "Baiklah," ujarnya pelan, "tapi sujud bukan hanya gerakan. Ia adalah bahasa hati. Ketika engkau meletakkan dahimu di tanah, kau meletakkan seluruh kesombongan dan menyerahkan dirimu kepada Sang Pencipta." Michael mengangguk dengan wajah serius. Ia mengikuti Ustaz ke dalam surau. Lantai bambu itu berderit pelan saat mereka melangkah. Di dalam, beberapa warga desa masih duduk berzikir setelah salat. Mereka menatap Pastor Michael dengan ramah, tanpa menilai, tanpa rasa curiga. Ustaz Hasan mengajarkan gerakan salat dengan perlahan. Ia memperlihatkan bagaimana berdiri, rukuk, sujud, hingga duduk tahiyat. Michael memperhatikan setiap gerakan dengan seksama. Tangannya gemetar saat menirukan, tapi di matanya tampak ketulusan. Ketika ia meletakkan dahinya ke lantai untuk pertama kali, air matanya mengalir deras. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama puluhan tahun menjadi rohaniwan. Rasanya seperti, "Aku akhirnya kembali," bisiknya di sela tangis. Ustaz Hasan tersenyum, lalu membiarkan ia tetap bersujud lama. Tak ada kata-kata, hanya keheningan dan tangisan yang mengisi surau kecil itu. Beberapa hari kemudian, Michael mengajak Sister Maria dan Thomas untuk datang ke surau yang sama. Ia ingin mereka merasakan kedamaian yang ia temukan. "Aku tidak akan memaksamu," katanya lembut kepada mereka. "Tapi jika kalian ingin tahu mengapa aku menangis saat sujud, datanglah pagi ini." Mereka berdua datang, dan pagi itu menjadi momen paling menggetarkan dalam hidup mereka. Ustaz Hasan membaca surah Al-Fatihah dengan tartil, diikuti dengan beberapa ayat dari surah Maryam yang menceritakan tentang Nabi Isa. Saat nama Isa disebut, Sister Maria menangis. Ia merasa seolah Tuhan sedang berbicara langsung padanya, bahwa Isa bukanlah Tuhan, melainkan hamba yang suci dan dicintai Allah. Setelah salat selesai, Maria menatap Ustaz Hasan dan berkata dengan suara bergetar, "Selama ini aku mencintai Isa, tapi baru hari ini aku benar-benar memahami siapa beliau sebenarnya." Ustaz Hasan tersenyum. Siapapun yang mengenal Isa dengan benar, ia pasti akan mencintai Nabi Muhammad, karena keduanya membawa cahaya dari sumber yang sama. Thomas hanya terdiam. Ia menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya," katanya pelan, "tapi hatiku tidak lagi tenang jika aku tak menyebut nama Allah seperti kalian." Hari itu, di bawah naungan surau sederhana,
3 jiwa yang dulu datang untuk berdakwah dalam misi lain kini justru menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Mereka tak lagi berbicara tentang perbedaan, tetapi tentang kebenaran yang menyatukan. Malamnya, Pastor Michael kembali ke rumah. Ia menulis panjang di buku hariannya. Sujud pertamaku bukanlah bentuk kejatuhan, tetapi kebangkitanku. Selama ini aku mengira aku mengenal Tuhan, tapi ternyata aku hanya mengenal gambaran yang dibuat manusia. Ketika dahiku menyentuh tanah, aku sadar, aku bukan siapa-siapa. Dan disitulah aku benar-benar merasa dicintai olehnya. Keesokan harinya, Pastor Michael menemui Ustaz Hasan. Dengan suara tenang, ia berkata, "Aku siap mengucapkan syahadat." Ustaz Hasan menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata, "Alhamdulillah, semoga Allah meneguhkan hatimu." Di hadapan beberapa warga desa, dengan tangan bergetar, Michael mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tangis pun pecah di surau kecil itu. Sister Maria dan Thomas memeluknya sambil menangis. Mereka tidak percaya, lelaki yang dulu menjadi pembimbing spiritual mereka kini berdiri sebagai saudara seiman. Sore harinya, Sister Maria meminta waktu berbicara sendiri dengan Ustaz Hasan. "Aku juga ingin merasakan kedamaian itu, Ustaz. Aku ingin mengenal Tuhan yang satu, yang tidak pernah berubah." Dengan lembut, Ustaz mengajaknya berwudu dan membimbingnya mengucap 2 kalimat syahadat. Beberapa hari kemudian, Thomas pun menyusul. Ia berkata, "Aku bukan lagi mencari, karena aku telah menemukannya." Hari-hari berlalu, dan perubahan itu menjadi buah bibir di antara para misionaris lain di sekitar wilayah itu. Awalnya mereka datang dengan rasa heran, sebagian dengan curiga. Namun ketika melihat ketenangan di wajah Michael, Maria, dan Thomas, hati mereka mulai tergerak. Mereka melihat sesuatu yang tulus, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan debat atau logika. Satu demi satu mulai mendatangi surau kecil itu, bukan untuk beradu keyakinan, tapi untuk mendengar dan belajar. Ustaz Hasan menyambut mereka semua dengan kasih sayang yang sama. Ia tak pernah memaksa, hanya menunjukkan Islam lewat akhlak dan ketenangan. Dan perlahan, cahaya itu menyebar. Satu demi satu dari mereka mulai menundukkan kepala, mulai bersujud, mulai merasakan kedamaian yang sama seperti yang dirasakan Pastor Michael. Di tengah hutan Kalimantan yang hijau dan sunyi, gema takbir mulai terdengar dari bibir-bibir yang dulu melafalkan doa dalam bahasa Latin. Satu sujud telah mengubah segalanya. Dari sujud itu, lahir ratusan hati yang terbuka, menemukan rumah sejati mereka, Islam. Malam terakhir di bulan itu, Pastor Michael berdiri di tepi sungai, memandang langit penuh bintang. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, Engkau telah memanggil kami dengan cara yang lembut. Kami datang dari jauh untuk membawa ajaran, tapi ternyata Engkau yang mengajarkan kami tentang kebenaran." Air matanya jatuh lagi, namun kali ini bukan karena ragu, melainkan karena syukur. Ia tahu, inilah akhir dari pencariannya, sekaligus awal dari perjalanan barunya sebagai hamba Allah yang sejati. Pagi itu, matahari muncul perlahan di balik pepohonan tinggi Kalimantan. Udara terasa segar, disertai aroma tanah yang lembab setelah hujan semalam. Di surau kecil di tepi sungai, suara anak-anak yang mengaji bersahutan riang. Namun pagi itu berbeda, karena di antara wajah-wajah yang hadir, tampak beberapa orang asing yang dulunya datang ke sana sebagai misionaris, kini duduk bersila dengan kepala tertunduk, menyimak bacaan ayat-ayat suci dengan mata berkaca-kaca. Perubahan yang dimulai dari Pastor Michael kini mulai menyebar luas. Kabar tentang keislamannya bersama Sister Maria dan Thomas menyentuh hati banyak rekan mereka. Awalnya hanya bisikan, lalu menjadi pembicaraan serius di antara para misionaris yang tersebar di pos-pos lain di pedalaman. Beberapa menolak percaya, tetapi lebih banyak yang penasaran. Bagaimana mungkin orang-orang seteguh Michael dan Maria, yang dikenal berilmu dan taat, tiba-tiba berpindah keyakinan? Maka mereka datang, berombongan. Sebagian dengan raut penasaran, sebagian dengan hati yang diam-diam ingin tahu.
Pastor Michael yang kini telah berganti nama menjadi Mikael Abdullah, menyambut mereka dengan senyum yang tenang. "Aku tidak akan berdebat dengan kalian," katanya lembut di hadapan belasan misionaris yang berkumpul di surau. "Aku hanya ingin kalian melihat dengan hati, bukan dengan kebiasaan." Ustaz Hasan duduk di sampingnya, membiarkan Mikael berbicara dengan tenang. "Kalian tahu," lanjutnya, "aku tidak masuk Islam karena bujukan siapapun. Aku masuk karena aku menemukan kejujuran yang hilang dari hidupku. Aku pernah berdiri di mimbar besar, berbicara tentang kasih, tapi hatiku selalu gelisah. Baru setelah aku bersujud kepada Allah, aku benar-benar tahu apa itu damai." Salah seorang misionaris muda bernama Joseph mengangkat tangan. "Tapi Michael, apakah kau tidak takut kehilangan segalanya? Jabatan, keluarga, nama baik?" Mikael tersenyum. "Aku memang kehilangan semuanya di dunia, tapi aku menemukan sesuatu yang tak bisa dibeli oleh apapun, ketenangan. Apa artinya dihormati oleh manusia jika hatimu tak pernah tenang saat kau sendirian?" Kata-kata itu menggema di ruangan sederhana itu. Beberapa dari mereka menunduk, menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Ustaz Hasan kemudian berbicara, "Anak-anakku, Islam tidak datang untuk mengambil apapun darimu. Islam datang untuk mengembalikan sesuatu yang telah lama hilang, hubungan langsungmu dengan Tuhan tanpa perantara siapapun." Hari itu berlangsung lama. Mereka berdiskusi, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan bahkan melihat sendiri bagaimana masyarakat Muslim hidup dalam keikhlasan. Tak ada kemewahan, tak ada tekanan, hanya kasih, kerja keras, dan doa yang tulus. Malam harinya, beberapa dari mereka tetap tinggal. Mereka ingin menyaksikan sendiri ibadah salat malam. Mikael mengajak mereka untuk ikut berwudu. Saat air sungai menyentuh kulit, sebagian dari mereka merasakan sesuatu yang aneh, seperti kesegaran yang menenangkan hati. Ketika Mikael berdiri di saf terdepan dan mengangkat tangan, suara takbirnya menggema lembut. "Allahu Akbar." Suasana hening. Mereka melihatnya rukuk dan sujud dengan penuh khusyuk. Beberapa di antara para tamu itu meneteskan air mata tanpa tahu alasannya. Salah satu di antara mereka, seorang perempuan bernama Angela, berbisik kepada Sister Maria setelah salat, "Mengapa aku merasa seolah Tuhan begitu dekat ketika kalian bersujud?" Maria tersenyum, menggenggam tangannya. "Karena untuk pertama kalinya, kau berbicara langsung padanya tanpa perantara." Hari berganti, dan satu persatu dari mereka mulai membuka hati. Mereka meminjam Al-Quran, berdiskusi, dan membaca terjemahannya di bawah cahaya pelita. Suatu malam, Joseph yang dulu paling keras menentang, datang menemui Mikael. Wajahnya pucat, namun matanya bersinar lembut. "Mikael," katanya lirih, "aku membaca surah Al-Baqarah tadi malam, dan ada satu ayat yang membuatku menangis." Ia membuka terjemahan lusuh yang dibawanya. Dengan suara gemetar, ia membaca, "Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat." Quran Surat Al-Baqarah 256. "Selama ini," lanjut Joseph, "kami berdakwah dengan kata-kata dan doktrin, tapi kalian mengajarkan dengan kasih dan ketulusan. Aku merasa malu. Aku ingin belajar tentang Islam lebih dalam." Mikael memeluknya erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kau tak perlu malu, saudaraku. Allah membuka hati siapapun yang Ia kehendaki. Dan aku bahagia kau mau mencari dengan kejujuran." Sejak malam itu, surau kecil di tepian Sungai Kapuas menjadi saksi perubahan luar biasa. Setiap malam, semakin banyak misionaris yang datang, bukan untuk berdebat, tapi untuk belajar. Mereka menyaksikan Mikael, Maria, dan Thomas bukan hanya sebagai mantan rekan, tapi sebagai bukti hidup bahwa hidayah bisa datang pada siapapun. Satu demi satu, mereka mulai mengucap 2 kalimat syahadat. Suasana penuh haru menyelimuti setiap kali seseorang mengangkat tangannya dan mengucapkan kalimat itu dengan air mata yang menetes di pipi. Angela, yang dulu memimpin paduan suara gereja,
kini melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang begitu indah, hingga warga desa menangis mendengarnya. Joseph, yang dulu menulis buku misi, kini menulis kisah perjalanan spiritualnya untuk dibagikan kepada teman-temannya di luar negeri. Ustaz Hasan sering menangis diam-diam. "Aku tak pernah menyangka akan menyaksikan hal sebesar ini," katanya suatu malam kepada Mikael. "Ini semua bukan karena aku, bukan karena manusia. Ini murni karena Allah." Mikael mengangguk pelan. "Aku pun tak menyangka, Ustaz. Kami datang untuk mengajarkan, tapi ternyata kami yang diajarkan. Kami datang membawa salib, tapi pulang membawa cahaya." Dalam waktu beberapa bulan, jumlah misionaris yang memeluk Islam mencapai ratusan. Desa kecil yang dulu sunyi kini menjadi pusat pembelajaran. Mereka bekerja bersama penduduk setempat membangun sekolah, memperbaiki surau, dan membuka klinik gratis. Mereka tak lagi dibedakan sebagai pendatang atau mantan misionaris. Mereka kini adalah saudara seiman. Ketika pemerintah setempat mendengar kisah itu, beberapa wartawan datang meliput. Namun Mikael hanya berkata singkat kepada mereka, "Kami tidak masuk Islam karena keajaiban yang tampak di mata. Keajaiban sesungguhnya adalah ketika hati yang dulu keras kini lembut, ketika jiwa yang dulu gelisah kini tenang." Malam terakhir sebelum rombongan besar mereka berpencar untuk berdakwah ke daerah lain, Mikael berdiri di halaman surau bersama ratusan orang yang kini menjadi saudara barunya. Lampu-lampu pelita menyala di sekeliling, memantulkan cahaya ke wajah-wajah penuh haru. Ia berkata, "Kita datang dari tempat yang berbeda, tapi kini kita sujud ke arah yang sama. Tidak ada lagi perbedaan kulit, bahasa, atau bangsa, hanya satu kalimat yang menyatukan kita, La ilaha illallah." Air mata pun mengalir. Suara takbir menggema malam itu, bersahutan dengan desir angin dan riuh sungai yang mengalir. Kalimantan menjadi saksi, bagaimana cahaya hidayah menyentuh ratusan hati yang datang dengan misi dunia, namun pulang dengan misi langit. Dan di tengah malam yang damai itu, Mikael menatap bintang-bintang dan berbisik dalam hatinya, "Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati. Engkau panggil kami dengan lembut, dan Engkau beri kami kesempatan untuk mengenalmu. Jadikanlah kami penebar kedamaian, sebagaimana kedamaian yang kami temukan dalam sujud pertama kami." Malam itu, tak ada lagi batas antara mereka, hanya satu ikatan, iman. Gelombang hidayah telah menyapu pedalaman Kalimantan, meninggalkan kisah abadi tentang kuasa Allah yang menuntun hati manusia menuju kebenaran, dengan cara yang paling lembut, paling indah, dan paling mengharukan. Beberapa tahun telah berlalu sejak gelombang hidayah menyentuh pedalaman Kalimantan. Desa kecil di tepi sungai Kapuas yang dahulu sunyi kini berubah menjadi pusat pembelajaran dan dakwah. Surau sederhana telah menjelma menjadi pesantren, menampung ratusan santri dari berbagai penjuru. Namun yang paling menggetarkan hati adalah kenyataan bahwa sebagian besar pengajar di sana dulunya adalah mantan misionaris. Orang-orang yang kini menjadi saksi hidup tentang kebesaran hidayah Allah. Mikael Abdullah, yang dulu dikenal sebagai Pastor Michael, kini berusia 40 tahun. Rambutnya mulai memutih di pelipis, tetapi ketenangan di wajahnya justru semakin dalam. Ia kini dikenal sebagai Ustaz Mikael, seorang guru yang disegani bukan karena gelar, tetapi karena ketulusan dan kesabarannya. Ia tidak pernah menuntut penghormatan, tak pernah menolak siapapun yang datang untuk belajar, bahkan dari kalangan non-muslim. "Islam bukan untuk menakut-nakuti," katanya suatu kali, "Islam datang untuk menenangkan jiwa." Suatu pagi, ketika matahari baru saja menembus kabut lembut di atas sungai, seorang anak laki-laki mendatangi rumahnya dengan napas terengah. "Ustaz, ada surat dari luar negeri," katanya. Mikael menerima amplop itu dengan raut penasaran. Di sudutnya tertera lambang gereja besar di Eropa, tempat ia dulu menimba ilmu teologi. Dengan hati-hati ia membuka surat itu. Tulisan tangan yang rapi dan tegas langsung ia kenali. Itu dari Pastor Raymond, rekan lamanya yang dulu menjadi mentornya di seminari. Mikael menarik napas panjang, lalu membaca dengan seksama. "Saudaraku Mikael,
Aku mendengar kabar dari jauh tentang perubahan hidupmu. Awalnya aku menganggapnya kebodohan, tapi setelah aku membaca beberapa tulisanmu tentang Islam, aku mulai mengerti. Kau berbicara tentang Tuhan dengan bahasa yang tidak pernah aku temukan dalam kitab-kitab kami, bahasa hati. Aku telah lama gelisah. Mikael, setiap kali aku berdiri di altar, aku merasa ada dinding antara aku dan Tuhan. Kini aku tahu, dinding itu adalah keangkuhan. Aku ingin belajar darimu, bukan sebagai lawan, tapi sebagai saudara yang mencari kebenaran. Surat itu membuat Mikael terdiam lama. Matanya basah. Ia menatap langit-langit rumah kayunya, berbisik lirih. Subhanallah, Engkau benar-benar menuntun siapapun yang Kau kehendaki. Ya Allah. Beberapa bulan kemudian, Pastor Raymond benar-benar datang ke Kalimantan. Ia sudah tua, jalannya tertatih, tapi senyumnya lembut. Mikael menjemputnya di dermaga sungai bersama beberapa santri. Begitu mereka berpelukan, suasana hening. Dua sahabat lama yang dulu berpisah karena keyakinan, kini bertemu kembali dalam keikhlasan mencari kebenaran. Selama berhari-hari, mereka berbincang. Raymond bertanya dengan hati-hati, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia melihat kehidupan umat Muslim di pedalaman, sederhana, tapi damai. Ia menyaksikan anak-anak yang belajar Al-Quran dengan semangat, para ibu yang bersedekah dengan beras dan sayur hasil kebun, serta para lelaki yang bekerja keras namun selalu memulai hari dengan doa. Tidak ada kemewahan, kata Raymond suatu sore, tapi ada kebahagiaan yang nyata. Suatu malam, di tepi sungai, Mikael mengajaknya duduk di atas tikar pandan. Langit penuh bintang, angin membawa aroma tanah dan kayu bakar. Mikael membaca surah Al-Ikhlas dengan suara lembut. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Raymond menunduk. Matanya bergetar. Kalimat yang begitu singkat, katanya dengan suara serak, tapi menjelaskan segalanya yang selama ini kami cari. Beberapa hari setelah itu, Raymond meminta sesuatu yang mengejutkan. Mikael, katanya, aku ingin mengucap syahadat. Mikael tertegun. Apakah kau yakin, saudaraku? Raymond menatapnya dengan mata basah. Aku telah hidup dalam keimanan yang diajarkan manusia. Kini aku ingin hidup dengan keimanan yang diajarkan Tuhan. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, dengan saksi para santri dan warga desa, Pastor Raymond mengucapkan 2 kalimat syahadat. Air matanya jatuh satu persatu, menandai perjalanan panjang pencarian yang akhirnya berlabuh. Mulai malam ini, kata Mikael sambil memeluknya, kau bukan lagi tamuku. Kau saudaraku. Berita tentang masuk Islamnya Pastor Raymond menyebar cepat. Dari situ, perhatian dunia pun tertuju pada Kalimantan. Wartawan dari berbagai negara datang untuk mewawancarai Mikael. Namun setiap kali ditanya tentang fenomena massal mualaf, ia selalu menjawab sederhana. Kami bukan siapa-siapa. Kami hanya manusia yang dulunya buta. Lalu Allah memberi cahaya. Cahaya itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan. Mikael kemudian menulis buku berjudul Cahaya di Balik Hujan Tropis, menceritakan kisah perjalanan spiritualnya dari seorang pendeta menjadi ustaz. Buku itu diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi ribuan orang di seluruh dunia. Banyak pembaca dari Eropa dan Amerika yang mengirimkan surat kepadanya, mengatakan bahwa mereka menemukan kedamaian setelah membaca kisah itu. Namun yang paling mengharukan adalah ketika sebuah lembaga pendidikan Islam di Timur Tengah mengundangnya untuk memberikan ceramah. Di hadapan ribuan orang dari berbagai negara, ia berkata dengan suara bergetar, Islam tidak butuh pembelaan dengan pedang, karena kebenaran tidak memerlukan kekerasan. Islam hanya butuh hati yang mau mendengar, dan mata yang mau melihat. Aku adalah saksi kecil bahwa cahaya Allah bisa menembus dinding paling tebal, dinding kesombongan dan kebiasaan. Tepuk tangan bergemuruh. Namun Mikael hanya menunduk, menangis. Ia tahu, bukan dirinya yang hebat,
tapi Allah yang memuliakannya. Sekembalinya ke Kalimantan, Mikael membangun sebuah pusat dakwah yang ia beri nama Darul Hidayah, Rumah Cahaya. Di tempat itu, siapapun boleh datang, Muslim, non-Muslim, orang kaya, orang miskin, tanpa batas. Setiap pekan, mereka berbagi kisah, berbagi doa, dan berbagi harapan. Sister Maria dan Thomas kini juga menjadi pengajar di sana. Angela dan Joseph membuka lembaga pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Mereka semua bersatu dalam semangat yang sama, menyebarkan kebaikan tanpa pamrih. Tahun demi tahun berlalu, dan Mikael semakin tua. Tubuhnya melemah, tapi suaranya tetap lembut dan penuh makna. Dalam satu khutbah terakhirnya di surau tua tempat semuanya bermula, ia berkata di hadapan ratusan jamaah, "Hidayah itu seperti cahaya mentari. Ia datang perlahan, tapi pasti menembus kabut setebal apapun. Jangan pernah menolak cahaya itu hanya karena silau di awal. Biarkan ia masuk, dan kalian akan tahu betapa hangatnya cinta Allah." Beberapa bulan setelah khutbah itu, Mikael berpulang ke Rahmatullah dalam tidur yang damai. Warga desa mengantarnya ke pemakaman di tepi sungai, di bawah pohon beringin yang rindang. Tak ada tangisan keras, hanya doa dan bisikan lembut. "Selamat jalan, Guru. Cahaya yang kau nyalakan tak akan padam." Bertahun-tahun kemudian, kisah tentang Mikael Abdullah diceritakan di banyak tempat. Anak-anak sekolah menghafalnya, para dai menjadikannya contoh dalam ceramah, dan umat manusia dari berbagai negara mengenalnya sebagai simbol kedamaian. Cahaya yang lahir dari satu hati yang jujur itu telah menembus batas hutan, sungai, bahkan benua. Ia membuktikan bahwa hidayah tidak mengenal jarak, waktu, atau asal-usul, karena cahaya Allah bisa menyentuh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Dan di balik semua kisah besar itu, tersimpan pesan sederhana. Jangan takut mencari kebenaran, sebab yang mencari dengan hati, pasti akan dipertemukan dengan cahaya.